Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam pada Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Presiden Jokowi. Sejak tahun 1984, Profesor Mahfud MD juga dikenal sebagai staf pengajar dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia UII. Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Profesor Mahfud MD pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia tahun 2000 sampai tahun 2001, juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM tahun 2001, menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Tanfid DPP Partai Kebangkitan Bangsa tahun 2002 sampai 2005, Rektor Universitas Islam Kediri tahun 2003 sampai 2006, sebagai anggota DPR RI duduk di Komisi 3 tahun 2004 sampai 2006, sebagai anggota DPR RI duduk di Komisi 1 tahun 2006 sampai 2007, anggota DPR RI duduk di Komisi 3 tahun 2007 sampai 2008, Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI tahun 2007 sampai 2008, anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga masih aktif mengajar di Universitas Islam Indonesia UII, di UGM, di UNS, di UI, di UNSUD, dan lebih dari 10 universitas lainnya pada program Pascasarjana, S2 dan S3. Mata kuliah yang diajarkan adalah politik, hukum, hukum tata negara, negara hukum dan demokrasi, serta pembimbing penulisan tesis dan disertasi. Mahfud MD lahir dari rahim Siti Khadijah di sebuah desa di Kecamatan Omben, Sampang, Madura pada tanggal 13 Mei tahun 1957 dengan nama Muhammad Mahfud. Dengan nama itu, sang ayah Mahmudin berharap anak keempat dari 7 bersaudara itu menjadi orang yang terjaga. Ia dilahirkan ketika ayahnya bertugas sebagai pegawai rendahan di kantor Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Ketika Mahfud berusia 2 bulan, keluarga Mahmudin pindah ke Pamekasan, Madura, daerah asalnya. Di sana, di Kecamatan Uwaru, Mahfud menghabiskan masa kecilnya. Kala itu, surau dan madrasah diniyah adalah tempat Mahfud belajar agama Islam. Ketika berumur 7 tahun, ia dimasukkan ke sekolah dasar negeri. Sore harinya, beliau belajar di madrasah ibtidaiyah. Malam sampai pagi hari, beliau belajar agama di surau. Kemudian Mahfud dikirim ke pondok pesantren Berlagah di desa Tegangser, Lauk untuk mendalami ilmu agama. Ketika itu, ia masih kelas 5 SD, sekolahnya pun ia lanjutkan di sana. Pondok pesantren Samberlagah adalah pondok pesantren salaf yang diasuh oleh Kiai Mardian, seorang kiai keluaran pondok pesantren Temporejo atau Temporan. Pondok pesantren itu sekarang diberi nama Pondok Pesantren Al-Mardiyah, memakai nama pendirinya yakni Kiai Mardian yang wafat pada pertengahan tahun 1980-an. Meski nilai ujiannya bagus, Mahfud MD tidak melanjutkan sekolah ke SMPN favorit. Orang tuanya memasukkan dia di pendidikan guru agama negeri di Pamekasan. Pada waktu itu, ternyata ada 3 murid yang namanya sama dengannya. Untuk membedakan, akhirnya Mahfud menambahkan inisial MD di belakang namanya. Tanpa sengaja, nama itu tertulis dalam ijazahnya.
Kini inisial menetap di belakang nama Mahfud seperti gelar akademik medical doctor, sebagaimana anggapan sebagian orang. Sehabis menamatkan PGA selama 4 tahun, pada tahun 1974, Mahfud MD terpilih untuk melanjutkan pendidikan Hakim Islam Negeri, sekolah kejuruan unggulan milik Departemen Agama di Yogyakarta, yang merekrut lulusan terbaik dari PGA dan Madrasah Sanawiyah seluruh Indonesia. Mantan Menteri Koperasi Zarkasih Nur, mantan Menteri Sekretaris Negara Zohan Effendi, tokoh Majelis Ulama Indonesia Amidhan, dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar merupakan sebagian alumninya. Kini PHIN diubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri atau MAN. Pada tahun 1978, Mahfud tamat dari PHIN. Ia lalu meneruskan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada saat yang sama, ia juga kuliah jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum, Mahfud mengambil jurusan Hukum Tata Negara, padahal ketika itu ayahnya sudah pensiun. Untuk membiayai 2 kuliahnya, Mahfud aktif menulis di surat kabar umum seperti Kedaulatan Rakyat agar mendapatkan honorarium. Ia juga sibuk berburu beasiswa sebagai mahasiswa terbaik. Mahfud berhasil mengantongi beasiswa Rektor UII, beasiswa Yayasan Dharma, Siswa Madura, juga beasiswa Yayasan Super Semar. Mahfud mendapatkan beasiswa penuh dari UII untuk melanjutkan program pasca sarjana di UGM. Ketika itu, ia mengambil studi ilmu politik. Ia kembali mendapat beasiswa dari Yayasan Super Semar dan dari tim manajemen program doktor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan S3-nya. Ia kembali mendalami ilmu hukum tata negara ketika mengambil program doktor di UGM. Sejak SMP, Mahfud remaja tertarik menyaksikan ingar-bingar kampanye pemilihan umum. Disitulah bibit-bibit kecintaannya pada politik mulai terlihat. Semasa kuliah, kecintaannya pada politik semakin membuncah. Ia lalu malang melintang di berbagai organisasi kemahasiswaan intra-universitas seperti Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, dan PES Mahasiswa. Mahfud juga aktif di organisasi ekstra-universitas, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Pilihannya pada HMI didorong oleh pemahamannya terhadap medan politik di UII. Sebab saat itu, untuk bisa menjadi pimpinan organisasi intrakampus, harus berstempel aktivis HMI. Sekalipun begitu, dari sejumlah organisasi intrakampus yang pernah ia ikuti, hanya lembaga PES mahasiswa yang paling ia tekuni. Ia pernah menjadi pimpinan di majalah mahasiswa Fakultas Hukum UI, Keadilan. Demikian pula majalah mahasiswa UII, Muhibbah. Karena begitu kritis terhadap pemerintah Orde Baru, majalah Muhibbah yang dipimpinnya dibrandel sampai 2 kali. Pertama dibrandel oleh Pangkop Kamtib Sudomo pada tahun 1978, terakhir dibrandel oleh Menteri Penerangan Ali Murtopo pada tahun 1983. Lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1983, Mahfud bekerja sebagai dosen di alma maternya dengan status sebagai pegawai negeri sipil. Ketika itu ia melihat hukum tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena selalu diintervensi oleh politik. Energi politik selalu lebih kuat daripada energi hukum. Kekecewaannya pada hukum yang selalu dikalahkan oleh keputusan-keputusan politik menyebabkan Mahfud ingin belajar ilmu politik. Kesempatan itu ia ambil ketika kuliah S2. Ia banyak berdiskusi dengan dosen-dosen ilmu politik ternama seperti Mulyarto Cakrowinoto, Mukhtar Mas'ud, Ikhlasul Amal, Yahya Muhaimin, Amin Rais, dan lain-lainnya. Keputusannya mengambil ilmu politik yang berbeda dengan konsentrasinya di bidang hukum tata negara
bukan tanpa konsekuensi, sebab studi lanjut di luar bidangnya seperti itu tidak akan dihitung dalam jenjang kepangkatannya sebagai dosen. Karena itu, selepas lulus S2, ia melanjutkan pendidikan doktor atau S3 di bidang ilmu hukum tata negara di program Pasca Sarjana UGM hingga lulus pada tahun 1993. Mahfud tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum UII pertama yang meraih doktor pada tahun 1993. Dari jabatan asisten ahli, ia melompat menjadi lektor madya, mendahului dosen dan senior-seniornya di sana. Bahkan tidak sedikit dari dosen dan seniornya itu yang kemudian menjadi mahasiswa atau dibimbing ketika menempuh pendidikan pasca sarjana. Dengan karya tulis yang tersebar berupa buku, jurnal, maupun makalah ilmiah, tak sulit bagi Mahfud untuk meraih gelar akademik tertinggi. Ia pun dikukuhkan sebagai guru besar 12 tahun sejak ia mengabdi sebagai dosen UII. Dengan usia 41 tahun, ia tergolong sebagai guru besar termuda pada masanya bersama Yusril Ihza Mahendra. Wajar saja jika dengan kapasitasnya itu ia dipercaya mengajar di 20 perguruan tinggi termasuk penguji eksternal disertasi doktor untuk hukum tata negara di University of Malaya Kuala Lumpur. Menjadi hakim konstitusi bagi Mahfud merupakan panggilan hati sebagai ahli hukum tata negara. Selain itu, ia tertarik dengan perkembangan MK. Di luar itu, ia diajak oleh mantan ketua MK, yakni Jimli As-Sidiki, yang sama-sama ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara untuk berjuang di MK. Bagi Mahfud, kredibilitas MK sebagai lembaga tidak diragukan lagi, meski ada dua lembaga lain yang juga bagus dan bersih, yakni Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi. MK masih steril dari sandungan kasus hukum. Demikianlah sekilas profil dan biografi Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, SHSU MIP, sang pemberani putra Madura. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.